Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Halo, saya Benedikta Adel. Saya Vina Oktaviani. Saya Maharani Arifin. Saya Firnanda Kartika Putri. Anissa Rashida Putri. Saya Agesti Diaswari Setia Kusuma Putri. Halo teman-teman, kalian pasti tahu kota Yogyakarta kan? Karena kota ini adalah kota yang terkenal sekali dengan kota wisata yang ada di Indonesia. Nah, kota ini menawarkan berbagai macam wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, sampai wisata kuliner. Makanya tak heran kalau pengunjung ini tuh selalu datang ke Yogyakarta, apalagi Yogyakarta itu selalu ramai di musim liburan. Nah, perkembangan pariwisata di Yogyakarta membawa perubahan bagi beberapa daerah. Tak hanya perubahan fisik, perubahan di beberapa aspek pun mulai terlihat. Misalnya perubahan sosial budaya. Nah, pada kali ini kelompok kami memilih salah satu kampung yang terkenal dengan sebutan kampung turis. Betul sekali, Prawiro Taman. Bagi kalian nih yang tidak tahu kampung Prawiro Taman ini ada di mana, tepatnya ada di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Kampung yang memiliki luas kurang lebih 17 hektar ini bisa ditempuh sejauh sekitar 5 km dari pusat kota Yogyakarta. Ketika kita masuk ke kampung Prawiro Taman ini, kita langsung disuguhi dengan pemandangan hotel-hotel, lalu juga ada art shop, kafe, pasar tradisional, toko buku, lalu ada jasa pengiriman barang. Tak heran kan, Prawiro Taman ini disebut sebagai kampung backpacker atau kampung turis karena banyaknya hotel di sepanjang jalan Prawiro Taman. Nah, pada penelitian kali ini kita akan meneliti seperti apa sih Prawiro Taman yang dahulu, lalu seperti apa sih perubahannya, dan apakah perubahan itu mengarah ke arah negatif atau positif, dan bagaimana respon masyarakat lokal terhadap kampungnya mereka sendiri. Datangnya pariwisata di Kampung Prawiro Taman mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Perubahan tersebut diawali dengan adanya peralihan dari industri batik cap yang saat ini menjadi usaha penginapan, restoran, kafe, dan bar yang merupakan bentuk usaha-usaha di ranah pariwisata. Kampung Prawiro Taman yang dikenal dengan batik capnya berubah menjadi kampung turis yang penuh dengan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Beberapa perubahan sosial budaya yang terjadi karena adanya pariwisata di Kampung Prawiro Taman adalah yang pertama, lunturnya budaya batik cap. Setelah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahun 1960-an, budaya batik cap mulai meredup pada tahun 1970-an. Dikarenakan perkembangan dan ekspansi dari batik cap itu sendiri, menjadi batik printing yang pembuatannya sudah menggunakan teknologi sehingga mutu dan pewarnaannya menyamai kualitas batik tradisional dengan metode yang lebih praktis. Akibatnya, satu persatu pengusaha batik cap mengalami kerugian dan pada akhirnya harus bangkrut. Masuknya pariwisata ke Kampung Prawiro Taman menjadi peluang bagi beberapa pengusaha batik cap dalam membangkitkan usahanya kembali dengan membuka jasa penginapan. Usaha ini diawali oleh salah satu pengusaha batik yang menyewakan kamarnya kepada wisatawan yang tertarik terhadap batik. Semakin berkembangnya pariwisata di Kampung Prawiro Taman, saat ini sebutan kampung turis menjadi lebih dikenal dibanding budaya batik cap yang pernah menjadi ikon di Kampung Prawiro Taman. Pada awalnya, potret sosial ekonomi masyarakat lokal adalah pengusaha batik yang mengalami kerugian dan beralih ke industri pariwisata. Seiring dengan kenaikan eksistensi kampung turis Prawiro Taman, pengusaha batik tersebut melihat peluang yang lebih besar apabila mengalihfungsikan lahan mereka menjadi hotel ataupun penginapan kecil. Perubahan ini berlangsung secara bertahap, yang mana diawali dengan pemanfaatan bangunan dengan sedikit renovasi untuk penataan kamar, renovasi dengan kesesuaian fasilitas hotel, hingga renovasi total menjadi bangunan hotel modern. Pekerjaan baru masyarakat ini dinilai menjadi lebih menguntungkan karena dapat membidik wisatawan asing maupun lokal. Selain itu, masyarakat juga beralih ke profesi penyedia jasa pemasok makanan, transportasi tradisional, rental kendaraan bermotor, barang antik, dan Tourist Information Center.
Berdasar pada observasi yang dilakukan, kesamaan profesi tidak menjadi sarana persaingan tidak sehat, melainkan seluruh pengusaha UMKM saling bekerja sama untuk mendukung kesejahteraan masing-masing usaha. Pertama-tama, ronda itu apa? Nah, ini merupakan suatu kegiatan jaga malam yang biasanya dilakukan oleh warga di suatu kampung dan dilakukan sekitar pukul 9 malam hingga 4 pagi. Kegiatan ini juga merupakan bentuk gotong royong antar warga di suatu kampung, teman-teman. Di Kampung Prawiro Taman sendiri bisa dilihat dari adanya bangunan pos ronda. Pos ronda biasanya digunakan untuk tempat berkumpul, bersosialisasi, termasuk dalam menjalankan tradisi ronda malam ini. Namun ternyata tradisi ini sudah mulai redup sejak munculnya pengusaha penginapan di Kampung Prawiro Taman. Nah, menurut sumber dari buku yang kami ambil, ada beberapa faktor penyebab redupnya tradisi ini. Di antaranya ada kesenjangan ekonomi antara orang-orang yang dianggap mampu dan kurang mampu. Nah, pada waktu itu orang-orang yang menjadi pengusaha batik dan penginapan dianggap sebagai orang-orang yang mampu, sehingga menimbulkan sekat dengan warga yang bukan merupakan pengusaha batik maupun penginapan. Nah, yang kedua, adanya persaingan antara penduduk asli yang memiliki modal kecil dengan para pendatang baru yang memiliki modal besar. Karena adanya faktor-faktor tersebut, kita bisa lihat ya bahwa hal itu berdampak pada interaksi sosial antar warga yang juga menyebabkan kegiatan ronda semakin berkurang. Kalau kita lihat saat ini, pariwisata khususnya perkembangan hotel di Kampung Prawiro Taman jauh lebih meningkat, di mana bisnis pariwisata itu di situ telah memiliki sistem keamanannya masing-masing yang menyebabkan tradisi ronda yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat semakin kurang relevan. Nah, sehingga saat ini sistem keamanan di Kampung Prawiro Taman menjadi tanggung jawab masing-masing pengusaha di dalamnya yang berdampak pada hilangnya tradisi ronda malam. Seperti itu, teman-teman. Nah, kunjungan wisatawan di Prawiro Taman dominan merupakan turis mancanegara ya, teman-teman. Karena itu disebut juga sebagai kampung turis. Kedatangan mereka ternyata juga berdampak pada pertukaran budaya yang menyebabkan perubahan pandangan oleh warga setempat terhadap budaya-budaya yang datang di lingkungan Kampung Prawiro Taman. Nah, apa saja hal-hal yang berubah? Yang pertama, adanya penggunaan alkohol yang pada umumnya bukan merupakan hal biasa ya dalam kebudayaan masyarakat lokal kita. Saat ini alkohol telah dianggap sebagai hal biasa oleh masyarakat di Kampung Prawiro Taman. Dapat dilihat dari persediaan minuman beralkohol yang dijual bebas di beberapa restoran, kafe, dan bar yang berada di Kampung Prawiro Taman. Kemudian yang kedua, adanya penyalahgunaan penginapan di Kampung Prawiro Taman sebagai sarana seks bebas yang bukan merupakan kebudayaan dari masyarakat lokal. Beberapa warga yang menjadi narasumber kami mengatakan bahwa hal ini telah menjadi rahasia umum masyarakat setempat. Meski begitu, selama hal tersebut tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lokal serta wisatawan yang berkunjung, menurut mereka hal itu tidak lagi menjadi suatu masalah yang berarti. Baik, kemudian hal terakhir, adanya kehidupan malam di Kampung Prawiro Taman yang telah mengubah gaya hidup warga lokal, khususnya mereka yang bekerja sebagai pengusaha di industri pariwisata. Kita bisa lihat dari adanya restoran, kafe, dan bar yang membuka usahanya hingga pagi hari, itu selalu ramai dipenuhi oleh wisatawan. Mayoritas juga merupakan turis asing. Hal ini juga menjadi sebuah peluang bagi pengusaha di industri pariwisata dengan mengikuti kehidupan malam tersebut, sehingga juga mendorong masyarakat lokal untuk mengubah gaya hidup mereka dan pandangan mereka terhadap kehidupan malam yang terjadi. Setelah berkembangnya pariwisata di Prawiro Taman, para pengusaha industri pariwisata justru merasakan keeratan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada persaingan apapun yang terjadi. Justru mereka malah memiliki keinginan untuk bisa bersama-sama memajukan sektor ini melalui kerjasama antara satu sama lain. Supriyati, seseorang yang memiliki usaha warung Sega Berkat,
mengatakan alasan ia membuka warung tersebut karena belum ada usaha yang serupa. Awalnya ia berkeinginan untuk membuka warung bakso, tetapi di Kampung Prawiro Taman sudah ada usaha yang serupa. Hal tersebut merupakan suatu cara untuk memberikan keberagaman kuliner yang ada di Kampung Prawiro Taman. Ekonomi merupakan salah satu aspek dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Sutinem, seseorang yang membuka warung usaha makan di Prawiro Taman mengatakan alasan ia membuka usaha tersebut karena melihat peluang yang dinilai mampu memberikan keuntungan baginya akibat perkembangan pariwisata. Dalam menjalankan usaha selama 26 tahun, ia merasakan dampak ekonomi yang cukup signifikan akibat usaha yang ada di sekitarnya. Contohnya, karyawan dari penginapan yang menjadi pelanggan di warung Sutinem. Sehingga dengan adanya pembangunan usaha baru, khususnya penginapan, menjadi keuntungan tersendiri bagi Sutinem. Selain peningkatan pendapatan, beberapa faktor lain yang mampu memberikan dampak terhadap ekonomi antaranya 1. Terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Adanya perkembangan pariwisata mampu menumbuhkan berbagai usaha baru, mulai dari penginapan hingga hotel yang dapat membuka lapangan pekerjaan seperti resepsionis hotel, server restoran, koki, hingga barista. Selain itu juga ada peluang usaha sendiri dengan menyewakan sepeda maupun sepeda motor. 2. Retribusi industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Diketahui bahwa sumber pendapatan asli daerah dapat berasal dari pajak hotel, restoran, dan juga hiburan. Sehingga dengan adanya perkembangan pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi terhadap pemerintah. 3. Ketergantungan ekonomi terhadap industri pariwisata. Meningkatnya pendapatan ekonomi karena pariwisata mengakibatkan ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata yang ada di Kampung Prawiro Taman. Sutinem mengatakan dengan adanya pandemi COVID-19, ia harus menutup usahanya selama berbulan-bulan, dan setelah masa karantina berakhir pun, ia merasa pendapatannya masih sangat turun drastis karena ia mengandalkan kunjungan dari wisatawan dan juga karyawan yang ada di sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi oleh masyarakat lokal Kampung Prawiro Taman terjadi akibat adanya pariwisata dan banyaknya turis lokal maupun turis asing yang berdatangan. Akibat dari terjadinya pariwisata ini, masyarakat lokal yang ikut terjun dalam pemfasilitasan wisata sedikit demi sedikit dapat mempelajari dan menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi dengan turis yang berkunjung. Dengan demikian, pengetahuan, skill, dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh masyarakat lokal secara tidak langsung akan terus menambah selama berinteraksi dengan wisatawan asing. Kemudian, mengenai perubahan sosial selanjutnya yang terjadi ialah pandangan masyarakat yang dulunya melihat suatu budaya asing menjadi hal yang tidak pantas, namun sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Contohnya, seperti cara berpakaian wisatawan yang sangat terbuka saat di luar ruangan. Kedua, minum alkohol dengan bebasnya membuat masyarakat lokal tidak kaget lagi akan terjadi hal tersebut. Masuknya pariwisata di Kampung Prawiro Taman telah membawa dampak positif pada aspek kebudayaan dalam contohnya yang terjadi terhadap Bapak Ahmad, salah satu tukang becak yang menawarkan jasanya di Kampung Turis Prawiro Taman. Dampak yang dirasakan setelah masuknya sektor pariwisata ke Prawiro Taman, yang kemudian hal itu membuat banyak turis singgah di Prawiro Taman sendiri, adalah pada penggunaan bahasa. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus antara pekerja di sektor pariwisata maupun masyarakat lokal kepada turis asing yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia membuat para pekerja pariwisata dan masyarakat lokalnya di sekitar kampung pariwisata harus bisa beradaptasi dengan perbedaan bahasa yang ada, dan kemudian secara tidak langsung ketika ingin berinteraksi dengan turis, mereka harus mempelajari dan berbicara menggunakan bahasa asing. Menurut beliau, dari adanya interaksi yang terjadi secara intens dan sering tersebut, beliau menjadi lebih lancar dalam penggunaan bahasa asing karena interaksi yang diperlukan ketika beliau melayani turis yang menggunakan jasanya.
Tak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal di sana, pertukaran budaya terjadi pada turis asing, di mana beberapa dari turis asing yang berkunjung atau mungkin tinggal di Prawiro Taman menjadi memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dahulu kawasan Prawiro Taman dipenuhi oleh toko batik yang dapat meminimalisir polusi. Namun, saat ini, ketika perkembangan pariwisata dalam bentuk pembangunan fisik hotel, supermarket, kafe, restoran, dan lain sebagainya yang sangat digencarkan itu tidak diimbangi dengan penataan ruang terbuka hijau, yang tentunya berdampak pada struktur kawasan yang tidak ideal. Adanya sarana dan prasarana yang diperbarui secara berkala tersebut mengakibatkan turunnya permukaan air tanah, sehingga krisis air merupakan hal yang selalu dialami warga pada saat musim kemarau. Menanggapi hal tersebut, pemerintah sebenarnya telah membangun saluran drainase, namun perencanaan tersebut tidak dilakukan dengan studi kelayakan yang baik, sehingga menimbulkan genangan di koridor Jalan Prawiro Taman 1. Selain itu, banyaknya industri pariwisata di Kampung Turis Prawiro Taman juga telah membawa polusi udara, visual, dan juga suara. Polusi udara ini disebabkan oleh kendaraan bermotor yang berlalu lalang di kawasan wisata, yang mana berkaitan dengan banyaknya kedatangan wisatawan asing dengan beragam budaya dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan masyarakat lokal, sehingga menyebabkan polusi visual. Selain itu, pengelola wisata dan industri di dalamnya juga belum menerapkan regulasi yang mengatur batas-batas aktivitas wisatawan, sehingga berdampak pada keramaian dan juga kegaduhan yang mengganggu warga sekitar. Jadi, Kampung Prawiro Taman merupakan kampung yang terletak di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, yang memiliki luas kurang lebih 17 hektar. Kampung Prawiro Taman ini memiliki beberapa julukan, diantaranya Kampung Backpacker atau Kampung Turis, karena memiliki banyak wisatawan asing yang berkunjung di dalamnya. Kehadiran pariwisata di Kampung Prawiro Taman ini mengakibatkan perubahan sosial dan budaya, antara lain lunturnya budaya batik cap, beralihnya profesi warga setempat, hilangnya tradisi ronda malam, pandangan warga setempat terhadap budaya barat, dan juga kerjasama yang erat antar pengusaha lokal. Adanya perubahan sosial dan budaya tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga negatif dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Saat ini, perubahan sosial budaya dapat direspon baik oleh masyarakat melalui adaptasi. Namun menurut kami, upaya penanggulangan dampak negatif juga perlu diterapkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, ada pun beberapa penanggulangan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar Kampung Turis Prawiro Taman, yaitu yang pertama, penanggulangan terkait ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata. Hal ini dapat diupayakan melalui pembukaan usaha di luar industri pariwisata atau bisa disebut kerja sampingan, yang mana dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya dengan layanan pesan antar bagi usaha kuliner seperti penggunaan Grab atau Gojek ataupun aplikasi booking online untuk akomodasi. Yang kedua, penanggulangan terkait lunturnya batik cap sebagai budaya lokal. Hal ini dapat diupayakan melalui kerjasama antara pengusaha penginapan dengan pengusaha batik yang masih beraktivitas di Kampung Prawiro Taman. Kerjasama ini dapat dicanangkan dalam satu kesatuan paket wisata, seperti contoh, wisatawan yang menginap akan mendapat kain batik gratis dengan catatan harga kamar yang dibeli telah diakumulasikan dengan harga batik. Saran ini bertujuan untuk melestarikan kembali budaya batik cap yang mungkin telah redup, agar dapat mengembalikan eksistensinya sebagai tradisi di Prawiro Taman. Yang ketiga, penanggulangan terkait polusi air yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Hal ini dapat diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki sistem drainase yang berkaitan dengan studi kelayakan ulang. Lalu, apabila genangan air yang ada tersebut disebabkan oleh sampah, masyarakat dan wisatawan juga wajib terlibat dalam pengelolaan sampah yang bijak, seperti mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan goodie bag ataupun tas belanja.
Baik teman-teman semuanya, kita telah sampai di akhir pembahasan yang mana pemaparan saran tadi sekaligus menutup presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.